Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid Ridho Nasrullah dengan NIM 235520110028. Di sini saya ingin mereview materi dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir dengan bertujuan untuk mengikuti UAS dengan mata kuliah Sistem Operasi. Baik, masuk ke pertemuan pertama, yaitu pengantaran mata kuliah. Jadi di pengantaran mata kuliah ini membahas tentang pengantaran mata kuliah sistem operasi dan menjelaskan peraturan pada masa perkuliahan dan sistem penilaian pada mata kuliah sistem operasi tersebut. Baik, selanjutnya pertemuan kedua yaitu membahas tentang struktur sistem komputer. Sistem komputer adalah gambaran perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunaan yang bekerja bersama untuk memproses data. Komputer memiliki komponen seperti perangkat input, contoh keyboard dan mouse, untuk memasukkan data, CPU sebagai alat yang memproses data, dan memori untuk menyimpan data sementara atau permanen. Hasilnya akan ditetapkan melalui perangkat output seperti monitor atau printer. Baik, selanjutnya pertemuan ketiga membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi berdasarkan sebagai perangkat utama dalam menjalankan berbagai tugas komputasi, memastikan semua komponen sistem bekerja secara optimal dan terkondisi dengan berbagai jenis sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Masing-masing dirancang untuk kebutuhan dan perangkat tertentu. Lanjut ke pertemuan 4, yaitu membahas tentang proses dan penjadwalan. Proses adalah program yang sedang berjalan di komputer dan sistem operasi bertugas mengatur jadwal proses tersebut supaya tidak bertabrakan dan semuanya berjalan lancar. Penjadwalan adalah cara sistem operasi memutuskan proses mana yang akan dijalankan lebih dulu, kapan giliran proses berikutnya, dan bagaimana membagi waktu secara adil. Lanjut ke pertemuan 5, membahas tentang sinkronisasi proses. Sinkronisasi proses itu seperti aturan main supaya beberapa tugas proses di komputer tidak saling tabrak saat berbagi sesuatu seperti data atau sumber daya. Kalau tidak diatur, bisa terjadi masalah seperti data rusak atau tugas jadi kacau. Contohnya seperti antrian di bank. Satu orang harus selesai dulu di loket sebelum orang berikutnya dilayani supaya semua kerja tertib dan hasilnya benar. Baik, lanjut ke pertemuan 6, yaitu trend. Trend itu seperti pekerjaan di dalam sebuah proses. Kalau proses adalah perusahaan, trend adalah karyawan yang bekerja sebagai untuk menyelesaikan tugas. Semua trend dalam satu proses sebagai sumber daya seperti memori dan file. Jadi pekerjaan bisa lebih cepat selesai tanpa harus mulai dari nol. Selanjutnya pertemuan ke-7, yaitu kuis dan persiapan untuk UTS. Pada pertemuan mata kuliah sistem operasi kali ini dilakukan kuis tentang penerapan sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan dalam teknologi dan solusi atas permasalahan yang sering terjadi. Selain itu dibahas juga tentang TS dengan tugas kelompok berupa pembuatan video presentasi berdurasikan 10-15 menit. Tugas ini bertujuan melatih analisis kerjasama dan kreativitas mahasiswa. Lanjut ke pertemuan 8, yaitu UTS. Jadi pertemuan ke-8 ini hanya melakukan absensi dan batas akhir pengumpulan tugas video kelompok. Lanjut ke pertemuan 9, operasi file.
Archive file itu seperti cara kita mengelola dokumen atau data di komputer sehari-hari. Kita bisa membuat file baru, membuka file untuk dilihat, untuk diedit, menambahkan informasi, memindahkan file ke lokasi lain, mengganti nama, hingga menghapus file yang sudah tidak diperlukan. Semua tindakan ini memungkinkan kita untuk menyimpan, mengorganisir, dan mengakses data dengan mudah dan cepat. Baik, selanjutnya yaitu pertemuan ke-10 membahas tentang deadlock atau kebuntuan. Deadlock itu seperti situasi di mana dua orang atau lebih saling menunggu giliran tanpa bisa bergerak karena masing-masing menunggu sesuatu untuk memiliki oleh orang lain. Misalnya dua orang yang ingin menggunakan satu meja makan. Satu orang sudah duduk di meja tapi menggunakan garpu, sementara yang lain menggunakan sendok yang ada di meja. Karena keduanya menunggu satu sama lain, akhirnya tidak ada yang bisa makan. Lanjut lagi ke pertemuan 11, membahas tentang memori manajemen. Memori manajemen itu seperti cara kita mengatur ruangan, menyimpan di rumah. Bayangkan jika setiap orang di rumah punya ruang tersendiri, kita harus memastikan setiap orang dapat ruang yang cukup untuk barang-barangnya, tapi juga tidak menyisakan banyak ruang kosong yang tidak terpakai. Begitu juga di komputer, memori harus dibagi dengan efisien agar semua program bisa berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya pertemuan 12 yaitu virtual memory. Virtual memory dapat diibaratkan sebagai ruangan penyimpanan tambahan di rumah ketika kamar utama atau RAM sudah penuh dengan barang-barang. Sebagian barang yang jarang digunakan dipindahkan ke gudang harddisk atau SSD. Begitu juga di komputer, ketika RAM penuh, sistem memindahkan data yang tidak aktif ke penyimpanan cadangan. Jika data tersebut dibutuhkan lagi, sistem akan memindahkan kembali ke RAM untuk diakses lebih cepat. Berikutnya pertemuan 13 yaitu file system security. Keamanan sistem file dapat diibaratkan seperti menjaga arsip penting di tempat yang aman. Bayangkan kamu memiliki dokumen-dokumen penting yang hanya boleh diakses oleh orang tertentu. Untuk melindunginya, kamu bisa menyimpan di lemari yang terkunci atau di ruangan yang hanya bisa diakses oleh orang dengan izin khusus. Lanjut ke pertemuan nomor 14 yaitu input output system. Proses kerja input output system sama seperti memasak makanan. Dalam memasak, kita memulai dengan bahan-bahan mentah seperti sayur, daging, atau buah bumbu-bumbu yang diibaratkan sebagai input data awal yang dimasukkan ke komputer. Input ini bisa berupa perintah yang diketikkan, file yang diunggah untuk tindakan seperti klik pada layar setelah bahan tersedia. Proses memasak dimulai dengan langkah-langkah seperti memotong, menggoreng, atau merebus sesuai resep. Di komputer, proses ini dilakukan oleh proses dan perangkat lunak yang memproseskan data mentah menggunakan instruksi tertentu, misalkan untuk melakukan perhitungan, mengedit file, atau menjalankan aplikasi. Selanjutnya pertemuan 15 yaitu kuis dan laporan progres UAS. Di pertemuan ini sama seperti pertemuan 7, di mana melakukan kuis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa memahami materi yang disampaikan seperti setiap pertemuan. Dan juga di pertemuan ini dosen menyampaikan laporan untuk ujian akhir semester. Pertemuan terakhir yaitu pertemuan 16. Pertemuan terakhir ini mengumpulkan tugas video mandiri tentang mereview materi dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir dan absensi terakhir di semester 3 ini. Mungkin sekian dari saya, salah kata mohon maaf. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.